Ya, dengan Lee. Nah, Battle of Assassin kami menunggu. Tapi Assassinnya udah mulai habis. Iya, yang mana Om? Apanya? Mau lawan pakai apa? Joy. Joy. Joy ketemu Link. Lancelot, Lancelot kayaknya berat gak sih Ul? apalagi karena Hayabusa, Hayabusa. Fanny Nolan udah di Udah habis ya, udah Alpha. Ya mau nggak Atau mau. enggak ya, Xbox Matilda. Tapi enggak. Enggak, Xbox mah tidak habisnya kelar dong, cepet dong. Assassin ya? Gak bakal worth it. Alpha masih oke. Alpha, Alpha masih Alpha. oke. Apalagi Alpha sekarang kan kondisinya dia high loss-nya nggak ada yang nutup jalannya ya. Oke. Nih kalau mau main mid pun ini sebenarnya ini kayak medan perangnya Yehezkiel jadi lumayan keringet dingin dia nih. Iya betul. Ya karena Yehezkiel selalu main belakang kan dia dari belakang. Valentinanya ambil gak sih? Alpha, nah daripada di band. Tapi Harit ya masih ya. Mereka udah tahu kalau nggak ada Lunox, mereka sikat lagi dan sekarang kondisinya kalau Kiboy akan menggunakan sosok dari Kaja lagi atau Suppress lagi, kondisinya berbeda nih Ul. Kondisinya adalah tidak ada Lunox sebagai following up damage instan. Yap, itu dia. Oke. Berarti kalau dari keyboardnya bisa disimpan gak sih buat yang terakhir? Atau Buat- kalau mau yang ambil dulu editnya sekarang juga bisa. Bisa. Ya, Buat pada- stopper-stopper nantinya juga ya. Bener. Kayak Kufra, Grok, Betul. itu masih available. Tapi untuk sekarang, tapi ketiganya apakah akan langsung membuka hero untuk Sans kah? Atau bisa edit Terizla dulu buat rest. Edit atau Terizla ya? Yang open juga, dan itu dia Terizla yang langsung diamankan. Karena Terizla cukup aman buat berhadapan dengan Alpha kan. Sekali kena penalty zone langsung keluar Spiral of Alpha. Yap. Mundur ke belakang bukan buat maju ke depan. Benar, dan tim Iya. Liquid ID, apakah mereka akan mempersempit hero-nya untuk Sans? Karena tadi yang lumayan jadi PR juga ada di Sans-nya sih. Benar. Valentina kah? Bisa jadi ditipisin juga. Atau kalau enggak ya ini mungkin bandnya buat Fnatic Onyx, Matilda ada. Yves juga ada. Oke. Sebenarnya Valentina, Aurora, Vexana masih open semua Betul. ya. Mid lane Sama Zas juga. bahkan Chushin Zaz ini masih Zaz. terbuka. ini malah kalian ini dari tim Fnatic Onyx, mereka punya kesempatan banget ngambil satu hero yang dari kemarin selalu power di tangan dari Yehezkiel. Eve. Kenapa? Lihat di kiri, mereka banyak hero jalan kaki, banyak hero yang close combat, sedangkan kanan, kalau misalnya Fnatic Onyx ini nggak harus nge-ban Eve, kondisi Eve akan menjadi target utama dan makanan lezat dan bergizi untuk Kairi. 4 sehat. 5 sempurni. Oke, Kira pick 4 keempat. sehat 5 sans gitu. Iya, 4 Aduh. sehat 5 sans. 4 sehat 5 kamu. Waduh. Karena kamu sempurna. Pokoknya 4 sehat 5. Ya udah. Ya Ya, udah. udah, ya gitulah pokoknya lah. Sorry. Oke. Band keempat dari tim Liquid ID. Lagi-lagi mereka akan digalaukan. Mereka mau coba untuk tutup ke arah hero-nya dari Keyboy. Mereka akan tutup hero-nya dari Sans. Tapi itu dia Yves. Yang ternyata di-ban oleh tim Liquid ID. Bertukar ya. Tadi Yves di-ban sama Fnatic Onyx. Ya, mungkin karena tidak ingin alfanya terperangkap juga ya di dalam real world manipulation. Harit juga ya. Betul, karena kalau memang sudah dibuka tuh kalau kelihatan Spare of Alpha ada, pasti ada langsung tuh real world manipulation. Yep. Jadi efek slownya sangat berasa, gak bisa kabur, tim fight wajib di-initiate dan itu yang dihindari sekarang untuk tim Liquid ID. Dengan edit ban, mau kemana lagi nih? Kalau editnya udah di-ban, Ini- Hylos-nya ini sebenarnya masih flex. Benar, tapi kalau misalkan emang mau antisipasi inisiasi power lagi ya, Arlot? ini ada Arlot atau bahkan Ruby. Arlot Ruby ya betul. Masih terbuka lah yang bisa nantinya ya masuk ke pola band terakhir. Dan itu dia. Ini yang tadi aku cium, ternyata dicium sama Sendelucas juga. Makanya EV ditutup. Karena kondisinya udah terlihat banget ini kiri udah pasti bakal ditutup sama Eve. Sedangkan kanan, kalau dia ngelepas Eve dan diambil umpannya sama Yehezkiel, itu Link langsung Langsung mas, santapan nih. iya nih. Oke, tapi ya dengan adanya mid lane yang dipersempit nih, bahkan sebenarnya masih banyak ya om, kayak Aurora, Vexana, Valentina, tapi ya Matilda diambil. dulu. Oke. Yang ya gue kira bisa masuk ke dalam banlist, nggak di banlist tapi diambil saja juga. Akan menambah satu source escape nanti untuk Roger, untuk Terizla bahkan ya, untuk bisa keluar dari situasi sulit. Dan sekarang untuk pengcoveran alfanya nih ke siapa juga nih? Ya butuh sosok terdepan ya. Karena Alpha nggak bisa sendirian juga kan. Biasanya Oke. harus ditemani dengan yang lain, entah itu dari Matilda atau dengan tiba-tiba super damage yang lain. Zaz. Angela mid lane Angela mid lane bisa untuk tiba-tiba. kondisi dari tim Liquid. Atau enggak gini, roamernya itu ganti. Biarin Hylosnya di XP. Gimana?
kita coba ganti supaya dari seorang Terisla-nya juga nanti di zone-zonein habis. Yap. Oke. Angela bener dan juga Chow. Udah bersih, mau tosan gua. Kalau masih kotor gini. Hey. Ya kan? Tapi ada Angela. Flexing. Oke, Angela memang ada. Tapi Angela harus bisa jaga posisi dan kita selalu tahu lah Angela biasanya ada di base. Dan ini Angela mid lane. Betul, Angela mid lebih cepat buat dapat level 4, lebih cepat buat mengcover Alpha. Meskipun begitu bukan berarti Angela ini aman. Karena Link ada di tangan dari Kairi. Yep. Di mana laning jauhnya pertama nggak bisa didorong sendirian. Kedua dari area of effect-nya mereka kurang. Dan Valentina dari Suns akan coba mengcover dengan sangat cepat hard guard. Selama masih ada di tangan dari Suns, nampaknya harusnya bisa di-counter sih. Alright. Ini dia untuk menjadi match point untuk tim Liquid ID. Mampukah mereka untuk bisa mendapatkan kemenangan penuh atau Fnatic Onyx? Mereka juga sudah coba untuk berbenah, evaluasi singkat untuk mencuri 1 poin karena kita akan menuju ke game yang kedua yang akan menjadi penentuan. Dan dari draft index-nya Om. Yap, dari draft index kayaknya lebih kuat untuk control ability ya untuk tim Liquid ID. Tapi kalau kita melihat secara overallnya sebenarnya sama-sama lah. Ini sama-sama strong juga. Tinggal bagaimana mereka akan bermain dengan draft mereka. Dan kita tahu juga salah satu hero comfort buat Widdy itu adalah Chow dia. Oke, match point. Dan tentunya dari tim Liquid, satu langkah menuju ke kemenangan. Atau bahkan Fnatic memaksa ke game yang ketiga. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go! Di match pembuktian. Oh, pagi-pagi udah rame banget nih. Bahkan dengan adanya kedua belah XP laner dan satu gold laner yang langsung ngebantu. Terjadi adanya kerusuhan di arah middle. Membuat dari Widdy pun harus lebih waspada. Dan benar apa kata Muawa? Widdy ini punya satu hero power yaitu Chow. Waktu Yes. nicknya masih Widdy di belajar. Widdy di belajar. Atau Raden Kiang Widdy. Raden Kiang Santang. Kian Widdy. Oh, iya. Dulu nicknya itu. Oke, tapi ketika ada Aran di arah EXP dan ditambah lagi ini akan menjadi sebuah power zoning out, Favian itu nggak harus worry kalau dia kekurangan dan dapat Galito Wonder ya. Oh, dapat. Dapat itu dia. Dan dia nggak harus worry kekurangan damage. Karena Favian sekarang siapapun yang mendekat sama dia sudah bisa dipastikan akan dia lumat. Yep. Sekalipun Terisla. Oh, ini jangan mentang-mentang dari tim Liquid logonya kuda ya. Dari tadi 2 kali first pick kuda walaupun beda sisi nih. Yes, bener banget. Dan bahkan di arah bottom lane, Iron Seeking solo pick up Calvin Winata. Berhasil mendapatkan solo pick up dan ini dia. Duel antara 2 good laner GG, ganteng-ganteng. Dan ternyata Calvin Winata terkena solo pick up di arah bottom lane. Dan itu dia, satu sematan. Iron landing Shiki, tapi lihat ditabrak. Ditabrak oleh seorang Kairi. Nggak mau tinggal diam di depan sana. Mencoba untuk mendapatkan seorang Kairi, tapi masih terlalu jauh. The Fast Hand Sky King kali ini berhasil menukar dengan ada sosok mid laner. Tapi tidak terlalu worth it ketika Calvin Winata yang tumbang. Oke, ini masih keunggulan bisa dipegang sama tim Liquid ID nih ya, secara perlahan pula. Apalagi kalau bicara tentang adanya match up antara kedua belah jungler lagi-lagi yang memang sering kita highlight. Di antara kali ini tidak ada Battle of Assassin, tapi dengan fighter jungler kali ini harusnya untuk tim Liquid ID akan jauh lebih stabil, akan jauh juga lebih sustain nantinya, karena mereka udah mulai start duluan nih ke area turtle-nya. Betul sekali. Tapi Aran kali ini udah seperempat darah. Dengan adanya sedikit kondisi yang normal, kalau aku bisa bilang kondisi yang normal. Karena ketika Link di tangan dari para pasukan dari tim Fnatic Onyx, oke, mencoba untuk mendapatkan satu buah purple dan ternyata berhasil dari Kairi. Dive in ke dalam dengan retribution yang sudah diinformasikan kepada para pasukan dari tim Fnatic lainnya. Yap, dan itu dia mobilitas cepat yang bisa dimanfaatkan oleh Kairi dengan Link-nya. Tapi cukup berani juga tadi dia berani buat diving, apalagi purple buff kondisinya sedang disembunyikan juga. Ada di balik bush. Tapi ya itu nice untuk pengambilan dari turtle yang pertama. Karena kita melihat EXP-nya masih level 3 ya tadi. Dan ini landing-nya lihat. Wah, gila. Cewek kalah level 2 bentar lagi. Wow. Udah ini kena solo pick off. solo pick off, 2 level, tapi lihat di depan sana Iron Siki berhasil coba untuk memberikan sedikit pressure. The Way of Dragon Cup nampaknya kakal. Dengan adanya harga sudah dilindungi dari seorang Suns. Zoning out yang terjadi dan masih ingat mereka. Dengan Iron City yang memiliki zaman force membuat dari Fnatic Onyx kayaknya harus mengurungkan niat. Coba tidak ada purify kembali. Ini yang harus dipertanyakan. Oke, untuk cewek udah gak ada purify, dia masih coba untuk beradu damage karena pede juga nih. Ada Keyboy yang siap membantu setidaknya dengan adanya guiding win nantinya. Tapi ya lagi-lagi goldnya sekarang udah ditarik ulur. Sementara Aran bakal coba untuk memotong
adanya wave di area top lane. Ya, karena untuk bisa menumbangkan race secara cepat juga lumayan sulit ya, butuh waktu. Dan kita tahu bagaimana penalty zone akan membeli waktu yang cukup juga nanti buat race bisa kabur. Dan cewek masih tetap untuk melanjutkan farming dia di arah bottom lane. Dan setup dari tim Liquid yang bakal kita nantikan Widi yang bersiap-siap dengan Way of Dragon dia. Oke, masih terlalu jauh. Tapi Favian kayaknya akan coba untuk membalaskan dendam dengan ada Purple Buff yang coba diambil dari seorang Kyrie. Dan itu dia, Purple Buff yang memang berhasil. Tapi Favian dan juga kawan-kawan bersama dengan Aran mencoba untuk dipaksa kembali. Apple Softlet telah dikeluarkan. Hardcut yang mencoba memiliki seorang Favian berhasil mempertahankan dirinya. Mereka kehilangan seorang Riz. Duel Dragon yang on point. Membuat dari tim Fnatic mereka kehilangan sosok dari ESP lanernya. Dan Purple Buff tidak ada pertukaran. Bahkan Turtle di depan mata untuk seorang Favian. Dan itu teknik pencurian yang bagus banget ya. Dikeluarin jauh. Didorong jauh. Dan akhirnya retry dan out of range untuk Kyrie-nya Om. Tapi Calvin Winata, dia masih bisa menghindari Jekundo yang diberikan seorang Widi dengan lakan bounce. Satu buah mekanik yang tidak bisa kita pungkiri masih kuat. Tapi Aronseki mencoba untuk memberikan saran Force. Mencoba untuk dapat satu buah kill. Tapi ternyata Calvin Winata terlalu sakit. Flicker more defensif. Dan Favian berhasil mendapatkan turtle membuat Aronseki still survive dari bottom lane. Dan masih again. bisa melakukan clear minion. Dan masih selamat 2 kali momen epic flicker dari Harit Aaron Shiki. Ini landingnya kuat banget loh. Parah. Gak cuma landing ya, keberanian dia untuk bisa adu pok juga sebenarnya. Mental. Untuk bisa adu pok dan bahkan nggak pulang sama sekali. Ini belum recall loh. Dia masih stay karena tadi ada extra shield dari Turtle. Jadi masih berani untuk bisa tetap melanjutkan farming. Dapat lagi. Tadi Little Wonder juga seperti itu. Dan lihat Spiral Alpha. Itu juga seorang Keyboy. Dia bisa terlalu sakit. Dengan ada Hardcut. Mencoba untuk melindungi diri dari seorang Keyboy. Mundur ke arah belakang. Tim dari Fnatic Onyx cukup untuk sampai di situ saja. Buying time mereka terhadap bottom lane. Supaya rotasinya agak sedikit terlambat. Karena Kyrie tidak memiliki Purple Buff. Tapi Kyrie ini benar-benar lagi farming banget ya. Dia lagi cari. Tapi San. Oke, Hardcut sudah dimasukin oleh seorang Yahskiel. Terlalu sakit. Memaksa ke arah belakang. Tapi dengan adanya Champions of Land. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Spear of Alpha juga masih cooldown. Membuat para pasukan dari tim Fnatic Onyx. Mereka selamat. Dewi Fortuna masih di tangan mereka karena keadaan. Well of Dragon yang mencoba untuk mencegah seorang Calvin Winata kembali coba dikejar. Dan bahkan satu poin kill berhasil didapatkan dari seorang Calvin Winata. Aaron Chiki, the rookie, kali ini membuktikan kepada sang senior, sang veteran, kalau penantang terbaru di EPL Indonesia ini hadir orang yang berbeda. Yap, tapi kemana informasi pergerakan dari si Favian? Karena tadi kelihatan mereka lagi ke bawah. Iya. Dan juga tadi posisinya dari Yehezkiel dia mau coba untuk ngikat lagi dengan Puppet of the String. Tapi itu dia, lihat dengan adanya Roger Link kita tahu dia cukup lemah dengan hero-hero Kating Om. Ini Angela dari tadi membuat adanya miskalkulasi terus-terusan loh. Ya ini kayak skillnya memang ditunggu baru akhirnya keluar kan buat pemain lapisannya. Second layer yang diciptakan oleh tim Liquid. Bukan hanya yang pertama yang kelihatan tadi. Memang yang pertama kalau di bottom lane-nya tadi Way of Dragon buat pancing Purify. Tapi begitu Purify dipakai ada Puppet on String yang kena. Tapi kita tahu betapa banyaknya penantang terbaru di MPL Indonesia kepada Calvin Winata. Tapi nggak ada yang sekuat ini. Dan mana Riz di sana penalti super defensif. Masih bisa diredahkan oleh para pasukan dari tim Liquid. Mereka kehilangan Riz. Itu dia yang sempat kita bahas. Kalau misalnya dari Favian itu nggak usah worry kekurangan damage. Karena damage yang terlalu besar. Dan maka keluar di Spaceway di copy untuk seorang Sans. Mau tidak mau untuk menyelamatkan Fnatic Onyx. Dan tim Liquid ID ini benar-benar dia coba untuk pegang Turtle. Tapi siapapun yang mau masuk, ayo. Perfect. Kita ladenin dulu dan perfect Turtle untuk tim Liquid ID. Perfect Turtle is hard point. Kyrie lagi-lagi dia berdansa di lane of dawn. Meloncat ke kiri ke kanan tanpa adanya Purple Buff. Dan itu dia. Purple Buff di tangan dari Link sangat penting. Jadi ketika Purple Buff tidak ada membuat mobilitas Kyrie terhambat. Tapi para pasukan dari Fnatic, mereka tidak bisa tinggal tenang. Mencoba melakukan zoning out. Kyrie, Retribution is on point karena Favian masih terlalu jauh dengan tidak adanya Retribution yang dimiliki. Nggak ada juga Spiral of Alpha tadi ya. Karena udah dibuka juga. Dan sekarang tim Liquid ID mereka perlahan akan segera memberikan serangan demi serangan. The Way of Dragon di depan sana, fokus mencegah seorang Aran. Siapa Soulblade masih belum dikeluarkan. Dari seorang Kyrie masih ada Flash of the Oasis dan Favian di sana balik ke kanan. Mereka membuat Riz harus kehilangan Flicker dan Spiral Alpha. Prediction yang on point. Membuat para pasukan dari tim Fnatic kembali kehilangan kondisi. Riz seperti yang sudah dibahas di drafting. Riz gak akan lama untuk bisa bertahan di depan dari seorang Alpha. Wow, dan bahkan ternyata jalan pulangnya, jalur dia untuk bisa berpindah posisi. Dipredik. Dan game fact by GoPay, Keyboy menjadi player Matilda paling banyak di MPL ID sejak debut Matilda di MPL ID season 7.
33 kali pick dengan 63% win rate-nya. Tinggi, akan naik atau turun ini menentukan sekali di game kali ini. Dan dari tadi, tren yang terjadi adalah tren yang kurang cukup positif. Tren negatif yang terjadi dari match yang pertama. Ya dan ya itu nice dari skill shot aim ya yang dilakukan oleh Favian. Pair of Alpha yang sangat on point sekali tadi. Benar-benar motong loh, itu jalan pulang. Pas banget lagi. Betul. Yap, dan itu ya menjadi satu keunggulan yang bisa dipegang lagi sama tim Liquid ID. Targeting dari Widdy yang mungkin memang nggak bisa langsung instant kill juga, tapi follow up-nya tuh. Wow, Spear of Alpha dapetin 3. Favian masih terlalu jauh dan bahkan Duel Dragon berhasil memancing Purify yang diberikan oleh para pasukan dari Fnatic. Favian masih terlalu kuat dilindungi oleh seorang Yeskiel. Bahkan Purple Buff yang di tangan dari seorang Favian membuat Kairi kembali tidak memilikinya. Dengan baik time di arah mid lane, membuat Kairi di arah top lane berhasil mendapatkan satu buah turret dan split push. The best yang bisa dilakukan oleh seorang Kairi di saat kondisi yang terpuruk seperti ini. Oke, dengan adanya Lord yang sekarang udah mulai di-setup oleh tim Liquid ID. Kairi recall masih bisa berhasil ternyata karena hampir di-cancel. Dicari. Karena dia nggak takut sama sekali dan ini dia. Contender yang mungkin membuat Fnatic Onyx cukup kebingungan. Mereka benar-benar rookie yang membuat sang veteran kehilangan akal. Menuju ke arah Cloud Pathway, dua Cloud Pathway yang berbeda. Dengan ada Silk yang menuju ke arah Pekan. Menuju ke arah seorang Aran melakukan sedikit defensive dan bahkan Favian berhasil menyelamatkan Lordnya Spear of Alpha di depan sana. Kepala-pala dengan perpenggalan di Fnatic Onyx. Dan bahkan Red! Hilang! Dua para pasukan dari tim Fnatic harus hilang ketika Lord muncul. Dan hampir saja Spear of Alpha bisa menghujam seorang Keyboy. Menghukum Keyboy di depan sana. Itu berbahaya. Karena gara Keyboy, gak ada lagi yang bisa melindungi seorang Kairi. Dan ini pertukarannya mahal banget, Lord. Dan bahkan hanya ada Rom dan XP yang hilang dari tim Liquid ID. Berbeda dengan cewek yang harus tumbang 3 kali, Om. Yap, dan bahkan Favian sanggup untuk menyamakan, menyeimbangkan gold bersama dengan Kairi juga yang kita tahu Link ini. Biasa meskipun dari kondisi tim yang sedang under, dia masih bisa tetap farming. Iya betul sekali dan itu terbukti dari seorang Kairi. Lihat dia masih unggul. Dan 51 perak aja dengan sebanyak ini yang sudah dilakukan oleh tim Liquid. Tapi masalahnya lini lainnya nih, Iron Siki-nya ini free banget. 2000. Iya, dan damage-nya udah terlalu besar nih untuk bisa dibendung sama tim Fnatic Onyx. Efek solo kill pasti tadi. Waduh, lihat satu kronologisnya, 2 bar dari seorang Sans di depan sana, bahkan di arah bottom lane. Glass Pathway dibuka oleh seorang Sans untuk mencoba menutup dan meredam para pasukan dari tim Liquid. Mencoba mendapatkan best dengan adanya loss yang pertama. Keuntungan cuan for life di tangan para pasukan dari tim Liquid. Mereka benar-benar kehilangan momentum dari Fnatic. Karena early game kali ini berbeda dengan game yang pertama. Terseok-seok. Dan sekarang tim Liquid ID mereka coba untuk dominasi. Walaupun PR mereka adalah split push dari Kairi. Tapi mereka bisa manfaatin dengan adanya unggul jumlah 5 versus 4 nantinya, Om. Iya, dan bahkan mereka sustain banget ya. Favian memaksa tembus offlane, tapi Kairi masih bisa selamat dengan adanya sosok dari Flash of the Oasis. Masuk di depan sana, berhasil menuju ke arah belakang. Ke arah belakang dari Calvin Pinata, tapi Red yang menjadi korban jiwa dari para pasukan dari tim Fnatic Onyx. Mereka harus merelakan dia ladder-nya. Saat seorang diri tidak bisa lagi dilindungi oleh para pasukan dari tim Fnatic. Fokus ke arah base-nya. Dan pembuktian sang kuda hitam berhasil menumbangkan sang Raja Langit. Favian memegang kata-katanya. Dia lebih kuat daripada Kairi. Dan this is the winner, Team Liquid. And this is the cavalry. Tim Liquid ID mampu meruntuhkan sang Raja Langit. Bukan cuma sekedar kata-kata yang spicy, tapi dengan eksekusi yang penuh aksi, penuh ambisi, membuat kali ini pun tiket playoff bahkan upper bracket bisa di depan mata untuk tim Liquid ID. Wow, tim yang memang kalah dari minggu yang pertama. Tapi dengan pergantian tim ternyata pemain-pemain muda ini sanggup untuk menemukan irama tempo mereka mengalahkan Fnatic Onyx, pemain-pemain yang penuh atau syarat dengan pengalaman. Liquid bukan kuda biru, tapi Liquid sang kuda hitam. Penunggang handal, penunggang terbaru, roster teranyar, berhasil mematahkan dominasi sang Raja Langit. Bertekuk lutut di match pembuktian antara kedua belah jungler. Right, ini dia sosok rookie yang begitu bersinar. Rookie bukan sembarang rookie, penuh mekanik, penuh chemistry yang membuat ini dia sang pemenang
semua ambisi. Dan kita akan menantikan interview apa yang akan terjadi di panggung. Karena balas dendam dituntaskan. Para rookie bawa tim Liquid ID kokoh di posisi top 3. Benar-benar rookie tanpa rasa takut sama sekali. Bude Bongsar, berikan mereka panggung. Masak semasak-masaknya karena mereka layak di atas sana. Bude Bongsar, take it away. Let's go Liquid! Dan merancak terus dengan kemenangan barusan, top 3 masih di-secure. Menang melawan Fnatic Onyx 2-0, Widi. Seberapa berat tugasmu di sini untuk membuat semuanya smooth untuk kalian? Kalau berat mungkin nggak berat ya, soalnya cuma makan damage doang. Anteng aja ya. Tapi game kedua tugasmu itu harus menjaga kawan-kawanmu. Game kedua sih yang harusnya ngejaga apa ya? Aku nggak main hero support sih tadi game 2, jadi aku Ngegas mungkin nggak terus. ngejaga doang. Iya, cuma ngegas doang. Tapi kita ngeliat agresif banget. Begitu agresif di game yang kedua. Apa yang kalian pelajari dari game pertama, Widi? Game pertama karena mereka pokoknya kuat banget ya di game pertama. Cuma game kedua mereka juga harusnya lebih kuat, cuma komposisi hero kita lebih bagus gitu di early-nya. Di early, jadi lebih nyaman. Comeback game pertama menurutmu sendiri, Widi? Apa penyebab terbesar kalian bisa comeback di game pertama? Karena lebih apa ya, lebih disiplin aja sih tadi game 1. Kedisiplinan kalian. Dan Sama Retri Fabian tadi game 1 menyelamatkan kita. ini nih. Fabian, Halo. Retri mau menyelamatkan. Gimana tuh kamu bisa membuat retri-retri yang indah dari seorang Fabian? Nggak tahu, emang jago aja. Mau diapain aja juga nggak bisa dihalau kamu ya? Yoi. Yoi, game 1 ada kepikiran gak sih? Waduh kita kalah nih. Gimana kalian bisa tetap sabar apalagi Fabian ya. Tetap bisa tenang. Ya itu kuncinya, sabar. Sabar. Di game pertama berarti kunci kalian sabar. Ya sabar. Lalu membaca game pertama, lalu ke game kedua. Apa yang kamu bilang ke teman-teman? Game kedua bla 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 bla. Ada nggak? Nggak ada, soalnya emang udah pasti menang. Kepercayaan diri itu datang dari mana tuh? Game 1 kan hard game banget. Kalian goldnya bahkan kalah dari tim Fnatic Onyx. Emang Bentar, tadi Bude bilang apa? Goldnya kalah? Enggak kok. Enggak? Enggak, 2 game menang lane lagi ya. Hai, bentar. Dari Iron bilangnya adalah menang gold lane. Tapi kalau jungle-nya gimana tadi? kalah. Gimana tuh kalau jungle? Nggak, yang penting farming aja, meskipun kalah, yang penting kan tetap menang. Apalagi menang retri. Yau! Fabian, akhirnya kamu kan mendapatkan kesempatan melawan Fnatic Onyx langsung dan juga Kairi. The Champions bertahan terus. Bagaimana sih akhirnya nih? Wah, sesuai ekspektasi Fabian nggak sih? Ya sesuai banget, soalnya lagi win streak kita kan, terus ketemu Onyx ya langsung gas terus lah. Gas terus. Gas terus. Tapi ada sesuatu nih ya, ada yang spesial kayaknya mau ditunjukkan. Ada apakah itu? Udah juga penasaran? Sesuatu yang spesial? Apa ya Fabian? Saya pede banget lawan Kairi. Dia jago tapi lebih jago saya. Terbukti nggak Fabian? Ya terbukti, emang jago beneran, nggak kayak yang sebelah, ngomong doang. Wah, aduh, kamu membuktikan diri di depan Kairi. Dengan retrimu, Ya retriku. gimana sih kamu mengejar player yang bisa dibilang sudah lama sekali di MPL, sudah melalang buana kamu sebagai player baru. Gimana cara mengejar player-player yang sudah punya pengalaman seperti itu? Mungkin apa ya, main doang sih, main aja yang penting, biar jago. Main aja, cukup udah bikin jago. Tapi ya Heron, kamu juga ya, ini adalah player baru, player anyar, tapi bisa solo kill. Player yang berpengalaman seperti cewek.
Sebenarnya gue player barunya di MPL doang. Oke. Kalau masalah nama mah udah ada dari dulu. Udah. Cuman kehalang umur doang makanya gak bisa MPL. Jadi memang nggak bisa dibilang player baru. Dia udah main kayaknya dari bayi udah main ya. Yoi. Udah apal semuanya. Tapi Udah ngikutin MPL dari season 1. kamu kan bener-bener jadi player yang kayaknya nggak takut apapun. Tapi kamu punya role model nggak sih di MPL? King Skylar. Kenapa King Skylar? Karena habis disekolahin jadi jago. Itu ngidol barusan atau udah dari lama? Udah dari zaman Bile. Oh, zaman dulu banget. Oke, hasil hari ini. Apa sih kunci atau caramu biar bisa di MPL terbilang baru? Biar bisa catch up dan bahkan mengalahkan player yang sudah melalang buana di MPL. Gak usah peduli omongan orang sih. Gak usah peduliin. Gak usah. Mau siapapun yang ngomong kalau menurut lu bener udah gas. Gas aja. Yoi. Ada yang mau kamu sampaikan ke Fnatic Onyx? Balas dendam nih kalian. Hah? Berendam? Iya. Oh enggak main. Iya, balas dendam teman-temannya. Oh ya dah. Aran. Sebenarnya Onyx itu walaupun kalah dia beruntung sih Bude. Kenapa tuh? Karena leg 1 kok nggak main. Kalau aku main 2-0 2 kali dong. Wow. Menarik ya. Tapi bentar lagi nih ya. Kalian kan ini lagi berada di posisi top 3. Mengejar upper bracket pengennya pastikan. Seperti yang Yes juga bilang. Tapi nextnya lawan kalian adalah tim Bigetron. Tim yang lagi di atas kalian. Bagaimana kalian menghadapi tim yang ada di atas kalian nih? Main aja. Main aja. Nggak Oh takut. iya. Hah? Enggak lah. Mau lawan Eman. siapapun enggak. Eman, Terus kenapa? gak takut sama Eman? Ketawa doang. Bukan gak takut, cuman gue respect. Cuman kayak ya udah lawan aja. Kalau gue takut ntar gue gak di sini dong. Turun lagi ntar gue di MDL. Gak mau ya? Ingin membuktikan ya pastinya ya? Yoi. Tapi kalau kalian benar-benar ingin ke upper bracket, berarti harus top 2. Di atas kalian tuh ada RRQ dan juga Bigetron. Mereka kan bermain sesaat lagi. Menurut kalian, prediksinya atau RRQ 2-0. Cepet banget. RRQ 2-0? Yoi. Seyakin itu? Bener, 100%. 100% dari Iron. Karena jago semua mereka. King Skylar. King Skylar. RRQ Dog. RRQ dong. Oke, itulah dia. Tapi ya kita juga pengen denger nih. Selangkah lagi, terus menerus. Sekarang udah di posisi top 3. Kamu bermain sekarang melawan Fnatic Onyx. Ada nggak sih yang kalian persiapkan sebelum melawan mereka? Ada nggak sih mungkin dari player-player yang di leg pertama mengingatkan kalian sesuatu jika melawan Fnatic Onyx? Apa yang harus diingat? Disuruh apa ya tadi? Tadi kita siapin pena 2 assassin sih. Cuman kayaknya mereka takut sama Pavian. Di ban gitu. Di ban aja. Namun tadi kamu dengan menjaga player-playermu, dengan Angelamu, mereka bermain agresif. Apakah karena kamu bilang, oke aku jaga gitu kah? Iya itu pasti. Itu pasti. Apa nih plannya untuk kedepannya untuk melawan tim Bigetron dari Yeskiel? Kayak biasa 2 assassin aja sama Pavian. Fabian aja yang jalan ya Fabian ya. Kata-kata penutupan dong untuk minggu ke-6 silahkan. Aran. Buset tuh pada bilang aran apa? Aran. Kata-kata penutupan. Penutupan untuk minggu ke-6. Terima kasih yang udah support tim Liquid ID di MPL season 14. Ya jangan lupa dukung Liquid terus sih. Ya dukung Liquid terus, terima kasih guys. Indah sekali ucapan Anda. Iya, we love you. Langsung pada teriak-teriak. Fabian ada yang menambahkan? Kemenangan melawan Fnatic Onyx nih. Makasih yang udah support aja. Terus alhamdulillah week ini lancar. Lancar. Alhamdulillah. Sudah cukup? Sudah. Baiklah, cukup juga dengan 2-0 kemenangan dari tim Liquid ID. Inilah dia kemenangan yang dinantikan.